Awal film dari kisah hidup satu pasangan suami istri yang sangat-sangat romantis, yang seperti pengantin baru. Tiada hari mereka lewatkan selain untuk merobohkan sebuah ranjang yang selama ini menjadi alas kebahagiaan mereka. Malum pengantin baru. Hingga kemudian pada satu malam, ketika mereka keluar dari sebuah bar, mereka melihat ada seorang pria yang sedang menggoda seorang wanita yang tujuannya untuk dipargoi. Dan kita perkenalkan, ini adalah Mark, suami dari Carla. Yang saat itu, Mark mencoba menolong seorang wanita yang akan dipargoi oleh seorang pria jelek dan bau hammer bin alkohol itu. Namun sayang sekali, pria tersebut terlalu kuat bagi seorang Mark, yang akhirnya Mark harus kalah dan ditembak saat itu juga. Dan yang sungguh miris adalah tidak ada satupun orang yang mau menolong mereka. Yang selanjutnya, pria ini akan melakukan slebeo kepada Carla. Dan beruntung tidak lama datanglah anggota kepolisian. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, setelah ditinggal oleh suaminya, Carla berniat untuk pulang kampung ke rumah orang tuanya. Dan hal itu disampaikan kepada polisi yang menangani kasus kematian suaminya itu. Dan usut punya usut, ternyata kasus kematian suaminya harus tertunda karena tidak ada satupun yang mau bersaksi atas kejadian itu. Sekalipun itu, wanita yang malam itu akan menjadi korbannya. Dan karena itulah akhirnya Carla memutuskan untuk pulang kampung untuk menenangkan diri, yaitu di rumah orang tuanya. Singkat cerita, namun apa yang terjadi? Di kota kecil itu, Carla malah mendapatkan perlakuan yang sangat tidak sopan dari beberapa orang, di antaranya masih teman lamanya Carla sendiri. Yang diawali dengan pertemuan tidak sengaja bersama kenalan lamanya, kita sebut saja Burik. Dan juga dikenalkan kepada sahabatnya, yaitu Sparky, si pemilik bengkel dan penjual bensin eceran. Lalu ketika tiba di rumah orang tuanya, Carla juga dilirik oleh seorang remaja yang bernama Timmy. Yang kebetulan pada saat itu Timmy juga sedang bekerja bersama ayahnya Carla. Yang tentu saja hal itu adalah hal yang wajar bagi seorang pria ingusan yang masih mempelajari lakukan seorang wanita. Singkat cerita, di sebuah parkiran, pada hari itu Carla berniat akan berbelanja, yang kemudian dihadang dengan kelakuan rese seorang tukang es yang bernama Arnie. Beruntunglah, Carla ditolong oleh seorang detektif bernama John Cat, yang akhirnya mereka pun berdamai dengan secara terpaksa. Singkat cerita, Carla tiba di sebuah toko daging dan ia bertemu dengan seorang pria bernama Fred. Usut punya usut, Carla pernah menjadi bintang iklan di sebuah televisi. Maka tidak heran, Carla selalu menjadi pusat perhatian beberapa orang di sana. Seperti layaknya bule masuk ke kampung, seperti apa sih itu? Yang padahal mereka kan bule semua. Lalu, Platt si pemilik toko juga mengetahui bahwa Carla bukanlah penduduk setempat, alias orang pendatang. Dan Carla pun dilayani dengan baik oleh Platt. Namun pada akhirnya, Platt juga menawarkan dirinya untuk menemani Carla jika Carla bersedia. Dan ternyata pelayanan baik Platt mempunyai maksud yang sangat burik juga. Lalu ketika malam, sang ibu menyarankan Carla untuk pergi jalan-jalan, yang mungkin saja bisa bertemu dengan teman-teman lamanya atau mungkin alumni sekolahnya gitu. Dan lalu Carla pergi mengikuti saran dari ibunya. Ia pergi ke sebuah bar dan bertemu dengan teman lamanya, sekaligus alumni sekolahnya. Yang ternyata di sana juga ada si Burik dan juga si Parky dan juga Arnie, yang ternyata mereka semua bersahabat dekat. Yang tentu saja itu hal yang wajar sebenarnya. Dengan latar sebuah kota kecil, hal yang masuk akal sih jika mereka semua saling mengenal satu sama lain gitu. Dan karena Carla merasakan tidak nyaman ketika berbincang dengan teman lamanya yang selalu membahas bahwa Carla seorang yang tajir lah atau mantan artis dah dan bla 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 lain-lain. Lalu pada akhirnya Carla pergi untuk memesan Orson kepada seorang bartender yang bernama Ray.
Dan dengan senang hati Ray menyajikan Orson yang telah ia racik sedemikian rupa itu. Namun lagi-lagi, belum sempat Carla minum Orson tersebut, Carla sudah mendapatkan pelecehan dari Ray, seorang bartender, yang akhirnya ditamparlah si Ray itu. Namun di sebuah parkiran, Carla bertemu lagi dengan seorang pria tukang daging yang bernama Flat. Dan singkat cerita, di sebuah parkiran itu, Flat meminta Carla untuk menemaninya selebeu-selebeu. Namun karena Carla menolak, tidak kehabisan akal dan kemudian menendang busi milik tukang daging tersebut hingga ngejongkeng. Dan alangkah bajigurna, hal itu diketahui oleh Timmy, seorang remaja yang tidak suka tawuran, namun berbahagia ketika melihat kejadian seperti itu. Dan karena Timmy juga ternyata penasaran dengan aset milik Carla, Timmy pun mengikuti Carla hingga ke rumahnya dan menyaksikan adegan yang sangat Dan sialnya, kelakuan Timmy diketahui oleh Carla. Lalu singkat cerita, tos enjing deui. Carla yang mengetahui perbuatan Timmy, lalu ia pergi melaporkan kejadian itu kepada seorang detektif yang bernama John Cat, dan juga melaporkan perbuatan Kang Daging di parkiran semalam, yang mengajaknya untuk selebeu-selebeu. Setelah mendengar jawaban sang detektif, Carla dengan kecewa mengatakan bahwa ia menyesal telah melaporkan kejadian tersebut. Singkat cerita, meskipun begitu, John Cat tetap melaksanakan tugasnya. Ia pergi menemui Kang Daging yang bernama Flat untuk memberinya sebuah peringatan. Jangan begitu ya lain kali, waterpark man. Dan singkat cerita, tos wengi deui. Para bajigur itu berkumpul di sebuah bar di tempat biasa mereka nongkrong. Dan pada malam itu, para lelaki bajigur ini merencanakan sesuatu untuk Carla, seorang perempuan kota yang selama ini mereka idam-idamkan itu. Dan karena mereka tidak tahu bagaimana caranya, lalu seorang pria polos yang masih belajar minum bernama Timmy mengatakan bahwa saat ini Carla hanya tinggal sendiri di rumahnya, karena ayah dan ibu Carla sedang pergi untuk bernostalgia keluar kota. Yang akhirnya mereka sepakat akan mendatangi Carla di rumahnya dalam keadaan masih beler pula. Udah sih alamat kalau gitu. Dan di dalam rumah kita diperlihatkan Carla yang sedang bobo cantik di sebuah sofa. Karena tidak memiliki pikiran curiga, Carla membuka pintu untuk mereka. Yang Carla pikir mungkin saja itu ayah dan ibunya yang telah tiba. Yang pada akhirnya kejadian tindakan asusila pun terjadi. Yang dilakukan oleh 5 orang pria berbanding 1 wanita, cing-kucingan dan petak umpet, dan berakhir dengan perpargoyan dan aksi selebeu-selebeu bergantian. Dan setelah selesai, mereka memberikan jatah kepada Timmy untuk mencicipi telur ceplok milik Carla. Tapi Timmy menolak, karena sebenarnya Timmy enggan melakukan hal itu. Ya malum sajalah, dia kan masih paling bocil, jadi masih agak malu-malu gitu untuk melakukan hal yang sesungguhnya. Dan dalam waktu bersamaan, ayah dan ibu Carla ternyata pulang lebih awal, yang rencananya mereka akan memberikan kejutan untuk Carla. Akan tetapi faktanya, mereka yang dikejutkan dengan keberadaan para cucunguk-cucunguk kampung tersebut, yang tentunya kedatangan orang tua Carla seketika membuat mereka kaget. Lalu karena panik, tidak sengaja si Burik menembak ibunya Carla. Dan karena sudah terlanjur banjir, si Burik juga menembak ayahnya Carla. Burik juga terpaksa harus menembak Timmy, karena Timmy mencoba untuk lari dari masalah. Setelah sekian menit mereka bingung dengan apa yang telah terjadi, akhirnya si Burik memiliki ide untuk menghilangkan jejak dengan menghapus sidik jari yang terdapat pada senjata shotgun tersebut dan diletakkan pada tangan ayahnya Carla. Dengan begitu, kejadian itu mereka buat-buat, seolah-olah disebabkan oleh Timmy yang akan melecehkan Carla, hingga terjadilah baku tembak antara Timmy dan ayahnya Carla. Dan semenjak kejadian itu, Carla menjadi sosok yang pendiam, seakan trauma atas kejadian tersebut. Dan tentunya itu menyulitkan pihak kepolisian untuk meminta keterangan.
Namun sebenarnya Carla tidaklah pendiam, juga tidak trauma, melainkan Carla bingung akan melakukan apa, karena ia sudah tidak yakin terhadap kepolisian. Dan pada akhirnya jiwa Carla yang brutal pun bangkit untuk membalaskan dendam kepada mereka yang telah merebut kebahagiaannya. Yang diawali dengan pemilik kedai yang bernama Ray. Lalu seperti biasa Carla memesan sebuah minuman, meskipun sebenarnya kedai itu akan segera tutup. Lalu diam-diam Carla mengambil pistol miliknya Ray. Dan Ray yang kaget karena melihat Carla yang masih hidup. Setelah kejadian itu, mereka mencurigai Carla adalah pelakunya. Namun Sparky mengatakan hal itu tidak mungkin karena Carla sedang berada di rumah sakit. Lalu ketika polisi mengunjungi Carla di rumah sakit, Carla pun masih berpura-pura sebagai wanita yang masih hilang ingatan. Singkat cerita, scene berpindah kepada para pria Slebeo yang sedang kebingungan. Akhirnya karena mereka penasaran terhadap Carla, si burik mencoba mengintai keberadaan Carla di rumah sakit menggunakan perahu botnya melalui sebuah danau yang terletak di belakang rumah sakit. Carla yang mengetahui kedatangan burik, lalu Carla mencoba menggoda burik. Dan memang otak mesum dalam keadaan apapun tetaplah mesumer gitu. Setelah Carla membuka baju, si burik ini bahkan tidak mempunyai pikiran apa-apa dan bahkan melupakan misinya. Dan setelah itu Carla kabur dari rumah sakit karena Carla tahu pasti polisi akan mencarinya. Lalu pada hari berikutnya Carla kembali berniat akan melakukan balas dendam, kali ini kepada Sparky. Sparky yang sudah mulai parno dan mendengar suara yang aneh di belakang bengkelnya. Kemudian Sparky melaporkan kepada polisi yang secara kebetulan berada di sana untuk mengisi pertalite. Yang kemudian polisi itu mengecek keadaan bengkel Sparky dan menggunakan senter meskipun sebenarnya itu siang hari bolong bos. Yang akhirnya seekor kucing selalu ikut berperan untuk menyelamatkan peran utama. Dan polisi mengatakan kepada Sparky bahwa itu hanyalah suara kucing yang sedang jomblo. Dan polisi pun pergi meninggalkan Sparky. Dan inilah kesempatan Carla untuk membalas dendam. Singkat cerita, setelah berhasil mengakhiri hidupnya Sparky, di tengah perjalanan tidak sengaja Carla bertemu dengan beberapa orang polisi yang memang sedang mencarinya. Dan dengan terpaksa Carla menabrak palang polisi tersebut. Dan aksi kejar-kejaran yang tidak epik pun terjadi. Lanjut malam berikutnya, Carla kembali melakukan aksi balas dendamnya, kali ini kepada seorang pria bernama Arnie. Namun sayang, ketika Carla menabraknya, yang ternyata Arnie nggak jadi modar. Cukup pertarungan yang sangat jadul banget, seperti pertarungan Om Rhoma Irama di kala itu. Adegan yang terlihat sangat mematahkan teori gitu. Ketika seorang pria kalah dengan seorang wanita yang bahkan hanya wanita biasa. Dan ketika Carla akan pergi, hal itu diketahui oleh Fred dan warga yang sebenarnya tidak tahu apa-apa. Dan lagi-lagi aksi kejar-kejaran yang sangat tidak epik pun terjadi. Dan hal itu diketahui oleh seorang polisi yang berpatroli. Dan polisi itu pun ikut mengejar, yang akhirnya sama aja, belegu sialah. Lalu para warga ikut mengejar Carla yang bersembunyi di dalam rumah.
layaknya mengejar seorang begal. Dan kemudian mereka membakar rumah tersebut, seakan merayakan kebahagiaan. Namun sebenarnya Carla berhasil melarikan diri melalui sebuah ventilasi. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Carla mendatangi toko daging milik Fred. Yang tentu saja, Fred adalah orang terakhirnya akan menjadi buruannya Carla. Dan setelah kejadian itu, Sheriff mendapatkan telepon dari kepolisian Los Angeles yang sedang menangani kasus pembunuhan suaminya Carla. Ia juga menerangkan telah menemukan ciri-ciri orang yang telah membunuh suaminya Carla. Dari situlah Sheriff menyadari bahwa Carla perempuan yang membutuhkan keadilan yang tidak pernah ia dapatkan selama ini. Dan karena alasan itu, Sheriff mengatakan kepada polisi LAPD bahwa Carla telah meninggal tadi malam karena sebuah kecelakaan. Dengan begitu, Sheriff seperti membiarkan Carla untuk melakukan aksi balas dendamnya yang terakhir, untuk membalaskan dendam kepada orang yang telah mengakhiri hidup suaminya. Singkat cerita, Carla kembali ke kota dan menyamar sebagai perempuan bayaran. Dan film pun tamat.